Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam diskusi pagi kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk melakukan sebuah sesi diskusi. Pada pagi kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zahra Niswati yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Nafisah Gita Mahesti dengan NPM 211-063-1050-020. Nah, diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak sesi diskusi yang akan berlangsung. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama itu rangkaian kegiatannya adalah pembuka, yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita membuka sesi diskusi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya yaitu ada penyampaian materi. Materi pertama yaitu mengenai konsep dan teori pengelolaan keuangan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum mengetahui lebih dalam, kita harus mempelajari terlebih dahulu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Definisi ini berdasarkan Depdiknas tahun 2000. Nah, selanjutnya sebenarnya apa sih tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan? Di sini terdapat 3 tujuan dari pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang terakhir adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Kemudian apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan? Nah, di sini terdapat 2 faktor nih teman-teman yang bisa mempengaruhi pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, yaitu faktor di luar sistem pendidikan, perkembangan demokrasi pendidikan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pendidikan, dan inflasi. Dan yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari sistem pendidikan itu sendiri, yang sepenuhnya mempengaruhi tingkat pengeluaran pendidikan, meliputi tujuan pendidikan, pendekatan yang digunakan, materi yang disajikan, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pendidikan. Terdapat 4 prinsip untuk mengelola keuangan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu transparansi. Definisi dari transparansi adalah terbuka. Keterbukaan di sini artinya orang-orang bisa melihat secara jelas dan transparan secara langsung bagaimana keuangan bisa dikelola. Selanjutnya prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas di sini yaitu kualitas kinerja individu yang memenuhi kewajiban untuk mencapai tujuan yang akuntabel yang dinilai oleh orang lain. Dan yang ketiga yaitu ada efektivitas, merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan mencapai tujuan. Yang keempat yaitu efisiensi, itu mengacu pada jumlah dari suatu kegiatan. Next. Oke, di sini selanjutnya yaitu ada tugas pengelolaan keuangan sekolah. Nah, pengelolaan keuangan ini mengikuti prinsip pemisah tugas antara fungsi orto, ordonator, dan akuntansi. Nah, apa sih pengertian dari itu? Orang yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengarah pada penerimaan dan pengeluaran anggaran disebut authorizer. Kemudian pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tes dan mengumpulkan uang untuk semua tindakan yang dilakukan disebut ordonator. Kemudian seorang yang diangkat sebagai bendahara resmi mempunyai kuasa untuk menerima, menyetor, dan menarik uang, serta wajib membuat perhitungan dan pembukuan. Lanjut. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama, pembiayaan pemerintah. Pemerintah saat ini menyediakan dana melalui bantuan operasional sekolah atau BOS lain di. Yang kedua, sumbangan orang tua siswa. Kontribusi yang dibayarkan dari kontribusi orang tua siswa ditentukan pada rapat dewan sekolah. Yang ketiga, dana masyarakat. Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela dari anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Yang keempat, kontribusi alumni. Alumni tidak selalu memberikan dukungan finansial untuk meningkatkan standar pendidikan. Misalnya buku, bahan di sini itu peralatan sekolah dan bahan studi. Yang kelima, dana peserta kegiatan. Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan atau ekstrakurikuler tambahan. Yang keenam, penggalangan dana melalui sekolah kewirausahaan. Pendanaan terdiri dari hasil dari berbagai usaha kewirausahaan berbasis sekolah yang dijalankan oleh staf sekolah dan siswa, termasuk koperasi, kafetaria sekolah, bazar tahunan, wartefel, dan toko fotokopi. Nah, proses pengelolaan keuangan sekolah. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah. Yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran. Yang kelima, pertanggungjawaban. Adapun proses pengelolaan keuangan sekolah. Langkah-langkah pembuatan RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dengan APBS atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. Yang pertama, RAPBS dibuat oleh sekolah dan pengurus BP3 atau komite sekolah. Yang kedua, setelah perumusan selesai akan dikirim ke Dinas Pendidikan Kota atau Dinas Pendidikan Kota untuk mendapatkan persetujuan RAPBS. Yang ketiga, dari pemerintah sekolah akan mengadakan pertemuan dengan BP3 atau Dinas Pendidikan. Yang keempat, RAPBS akan disetujui oleh sekolah diperoleh persetujuan dalam rapat anggota BP3 atau Dewan Pendidikan. Yang kelima, RAPBS nantinya akan diubah menjadi APBS Dirjen Pendidikan Kota, Kandep, atau Dirdik Kota. Yang keenam, APBS yang disetujui akan dikembalikan ke sekolah dan APBS ini akan digunakan sebagai acuan dana sekolah. Yang ketujuh, rangkuman ini akan dikirimkan ke wali kota dan yang ke-8, rangkuman tersebut akan dikirimkan ke kabupaten terkirim. Penangguhjawaban keuangan sekolah. Pimpinan sekolah diharapkan menyampaikan laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran sekolah. Evaluasi dilakukan setiap semester atau triwulanan. Sumber dana digunakan untuk mencatat dana yang digunakan. Jika dana berasal dari orang tua siswa, administrasi sekolah bertanggung jawab atas dana tersebut kepada orang tua. Jika dana tersebut berasal dari pemerintah, maka harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Adapun kebijakan pengelolaan keuangan. Nah, kebijakan pengelolaan keuangan itu meliputi pengelolaan dana BOS, yaitu rencana dana BOS RAPBS disusun sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis dan sumber pendanaan seperti dokumen usulan dana BOS atau RAPBD termasuk dana BOS yang tercantum dalam RAPBS berupa RAPBOS. Yang kedua, penerapan pengelolaan dana BOS. Kepala sekolah dan bendahara mendistribusikan dana BOS pada setiap awal triwulan dan kepala sekolah dan bendahara juga mengumpulkan dana BOS pada setiap akhir bulan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi dana BOS, Dewan Sekolah dan Yayasan sebagai pengawas internal mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana BOS, memantau anggaran, dan biaya dalam kaitannya dengan aspek perencanaan dan pengeluaran. Sekian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Nafisa. Nah, di sini ada daftar pustaka, yaitu daftar yang digunakan sebagai referensi untuk membuat PPT pada sesi diskusi kali ini. Nah, sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Terima kasih.
Ya, Baik, halo, halo, iya Bapak. ya gimana? Ini sedang sesi tanya jawab Pak. Silahkan dijawab sudah semuanya. Ini Baru akan atau disampaikan Pak pertanyaan-pertanyaannya. Iya. Iya, Ini laptopnya error, masih dipakai HP saya. iya Ya, Pak. silakan. Izin melanjutkan ya Pak. Nah, di sini yang pertama ada Salsabila Agatha, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Salsabila dari kelompok 4 izin bertanya. Menurut kelompok 7, bagaimana cara mengatasi jika suatu sekolah atau suatu instansi pendidikan itu tidak melakukan transparansi dana? Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya ada Amelia Putri, kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Izin bertanya, suaranya terdengar? Terdengar. Pendengar. Ya, tadi di bagian tugas pengelolaan keuangan sekolah ada sempat disebutkan fungsi ortor, ordonator, dan akuntansi. Nah, itu tuh bagaimana perbedaannya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Amel, selanjutnya ada Anissa Diah, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Prameswari, perwakilan dari kelompok 9, izin bertanya, bagaimana caranya mengelola keuangan pendidikan atau sekolah yang efektif? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada Putri Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, selaku salah satu anggota kelompok dari kelompok 10. Saya ingin bertanya, dalam proses pengelolaan keuangan sekolah, strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mencari sumber dana untuk sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya ada Sylvia, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Sylvia Ramarani, perwakilan dari kelompok 1. Izin bertanya, bisa tolong disebutkan tidak ya tanda-tanda dari keuangan di sekolah ini sedang bermasalah? Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sama-sama. Makasih juga. Selanjutnya ada Regina, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Regina Kartini Acara, perwakilan dari kelompok 3, izin bertanya. Tadi kan di tujuan pendidikan, salah satunya ada yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Pertanyaannya, mengapa keuangan sekolah itu harus dikelola secara transparan? Terima kasih. Sama-sama. Di sini selanjutnya ada Ali Akbar, kepadanya dipersilakan. Baik, moderator. Terima kasih. Saya Ali Akbar, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Bagaimana cara mengatasi kurangnya ketersediaan dana pendidikan? Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada Intan Febrianti, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Intan Febrianti, perwakilan dari kelompok 12, izin bertanya. Dalam pengelolaan keuangan di sekolah, pastinya sudah diatur untuk apa saja biaya tersebut dan tidak perlu meminta biaya tambahan lagi dari peserta didik. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di sekolah? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya ada Novel Fahri, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Novel Fahri, perwakilan kelompok 5. Izin bertanya, mengapa dibutuhkan pengelolaan keuangan pendidikan yang baik dalam proses mengembangkan sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu ada Tia Arianti, kepadanya dipersilakan. Mohon maaf ya, boleh diulang karena tidak ada suaranya.
Oke, mungkin Tianya kendala jaringannya. Kita Ya, lanjut yang lain aja saja. dulu. Yang lain Iya, dulu. Pak. Kepada Vanessa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Vanessa Rahmawati Julistiwa, perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya mengenai pengelolaan keuangan sekolah jika suatu sekolah memungut biaya untuk pembangunan prasarana baru, seperti membangun gedung, masjid, atau yang lainnya, dengan mewajibkan iuran terhadap siswa. Apakah itu termasuk pungli? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih disampaikan. Satu kelompok lagi yang belum bertanya, dipersilakan untuk perwakilannya menyampaikan pertanyaan. Kami tunggu, terima kasih. Ya, masih ada yang bertanya? Iya, Bapak. Kebetulan dari kelompok 6 belum menyampaikan pertanyaannya. Ya. Dari kelompok 6, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Iya, izin masuk. Saya Tia, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya. Hal-hal yang mempengaruhi tenaga pendidik itu kan ya ada faktor internal dan eksternal. Nah, di dalam faktor internal itu terdapat beberapa besar. Jadi yang pasti terjadi terima kasih. Mohon maaf ya, suaranya kurang jelas. Boleh diulang pertanyaannya? Melalui chat aja tuh, melalui chat. Kalau tidak jelas. Ditulis di chat. Ya, baik. Oke, baik. Udah jelas belum, Zahro? Oh iya, sudah. jelas, Dipersilakan, Tia. Ya, baik. Izin masuk, saya Tia, dari perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya hal yang mempengaruhi terhadap pembiayaan pendidikan. Itu kan terdapat dua faktor ya, ada faktor internal sama faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal itu terdapat 12 tujuan pendidikan. Jadi, apa saja 12 tujuan tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada Zahro. Baik, terima kasih disampaikan. Bapak, mohon maaf, kami dari kelompok 7 izin melakukan sesi diskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan. Terima kasih, sambil Pak. menunggu ya. Sambil menunggu ya. Jadi pengelolaan keuangan ini masalah yang cukup sensitif, krusial ya. Nah, oleh karena itu Anda patut memahami beberapa hal. Pertama, kita kaji dulu kebijakannya, ya, aturan untuk pengelolaan keuangan di sekolah ini. Tadi saya dengar ada yang pertanyaan kalau membangun masjid, membangun fasilitas boleh tidak? Kemudian memungut dari orang tua, ya. Nah, itu di aturannya ada ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab. Yang kedua, kita kan bicara pengelolaan pendidikan, pengelolaan keuangan. Nah, berarti tidak lepas dari tahapan-tahapan pengelolaan, mulai perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, ya. Kalau mengelola keuangan dari pemerintah biasanya perencanaan, pengusulan, ada verifikasi validasi, ya, kemudian ada proofing, kemudian ada proses pencairan, kemudian pelaksanaan atau pembiayaan, seterusnya sampai monitoring dan pertanggungjawaban. Itu merupakan siklus pengelolaan keuangan sekolah ya dari bantuan pemerintah. Kalau sekolah swasta tentu saja khususnya yang tidak menerima BOS ya bebas saja dari orang tua ya. Karena bagaimanapun juga pendidikan kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab masyarakat, artinya masyarakat yang mau menyelenggarakan sekolah swasta dan orang tua yang membantu pembiayaan. Karena untuk biaya pendidikan itu ada macam-macam, ada biaya operasional, biaya
biaya investasi ya. Nah, ini kita cermati aturannya. Itu tambahan dari saya. Kalau saya ulas lebih dalam, nanti terjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Gimana kelompok 7 sudah siap menjawab? Screen share-nya tutup dulu. Iya Bapak, kalau udah siap di sini pertanyaan akan dijawab oleh Nafisah, kepadanya dipersilakan. Baik Pak, izin menjawab pertanyaan dari Regina. Pertanyaannya itu, di tujuan pendidikan ada yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Nah, mengapa keuangan sekolah harus dikelola secara transparan? Nah, keuangan sekolah harus dikelola secara transparan karena dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah, orang tua peserta didik, masyarakat, dan semua warga sekolah terhadap sekolah, sebab seluruh dana penggunaan BOS diinformasikan secara terbuka. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Intan Febrianti. Pertanyaannya itu, dalam pengelolaan keuangan di sekolah, pastinya sudah diatur untuk apa saja biaya tersebut dan tidak perlu meminta biaya tambahan lagi dari peserta didik. Bagaimana caranya mencegah agar tidak terjadi pungli yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di sekolah? Cara mencegah agar tidak terjadi pungli yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik di sekolah yaitu dengan memberikan pengawasan dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan seperti korupsi atau penyalahgunaan keuangan. Dan apabila sekolah membutuhkan biaya lagi untuk pembangunan, maka itu bisa didapatkan tanpa meminta biaya tambahan kepada siswa atau orang tua siswa, dengan cara membangun kerjasama dengan banyak pihak untuk membantu meningkatkan sumber pemasukan keuangan ke sekolah, misalnya dengan bekerja sama dengan pihak industri dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sebagai komoditinya, serta menjerat perilaku pungli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipantau oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan. Ya Pak, izin menjawab pertanyaan kembali ya Pak. Ada pertanyaan lagi yang akan coba kami jawab. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan tanda-tanda keuangan sekolah sedang bermasalah. Nah, di sini ada tanda-tanda yang kita bisa lihat gitu jika keuangan suatu lembaga sekolah itu bermasalah, yaitu yang pertama gaji guru atau dosen menunggak, apalagi kalau itu sekolah swasta, karena sekolah swasta itu mendapatkan sebuah sumber dana dari siswa, jadi siswa tidak mungkin telat membayar, tapi itu akan menjadi suatu masalah gitu jika terjadi keterlambatan dalam penyetoran gaji guru. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan hal-hal lainnya yang membutuhkan keuangan itu ditiadakan gitu, atau jika kegiatan ekstrakurikuler didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah atau sumber keuangan, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa keuangan tersebut bermasalah. Kemudian pembangunan fasilitas sekolah yang mangkrak, artinya pembangunan tersebut dilaksanakan tetapi dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak sesuai gitu dengan apa yang akan dibangun, kayak misalnya akan membangun sebuah masjid gitu dalam waktu yang sangat lama bertahun-tahun, sedangkan fasilitas tersebut bisa dibangun dalam waktu 1 tahun misalnya, tetapi selesai dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu tuh bisa jadi ada penyalahgunaan dananya. Kemudian laporan keuangan tidak transparan, makanya kenapa dibutuhkan transparansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan keuangan selalu minus, artinya pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai gitu. Selanjutnya poin berikutnya yaitu sekolah memerlukan pihak lain gitu untuk melunasi sebuah hutang-hutang yang ada pada sekolah tersebut. Jadi kayak saling berkaitan gitu loh, hutang ke satu pihak malah hutang lagi. Nah, itu adalah salah satu ciri bagaimana keuangan tersebut bermasalah. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab dari pertanyaan kelompok 1. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 9, yaitu bagaimana caranya mengelola keuangan pendidikan sekolah yang efektif. Nah, untuk
Untuk pengelolaan dianggap efektif ini jika dikaitkan dengan rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan sekolah atau RAPBS tahun ajaran, kepala sekolah bersama dengan semua pejabat sekolah umumnya mengikuti langkah-langkah. Yang pertama yaitu merancang program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk tahun ajaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan evaluasi semua kegiatan dan menghitung perkiraan kebutuhan yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengkaji ulang program awal berdasarkan ketersediaan dana. Nah, yang keempat yaitu memprioritaskan kegiatan yang akan dilakukan selama tahun ajaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu membuat perhitungan rinci penggunaan dana yang tersedia untuk setiap kegiatan. Nah, yang keenam yaitu membuat perhitungan rinci dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing sekolah. Jadi setiap sekolah berhak menentukan kebijakannya masing-masing. Kemudian yang ketujuh, persetujuan dokumen RAPBS oleh lembaga perizinan. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari kelompok 9 dan kelompok 1. Ini langsung dijawab aja atau bagaimana ya? Itu ada 4 pertanyaan kan yang harus dijawab. Sudah 4 semuanya? Iya Pak, sudah tadi dari Nafisah 2 dan saya 2. Ya, oke. Jadi ini ya, saya tambahkan pengelolaan kembali. Kita cermati lagi aturannya ya. Baik peraturan pengelolaan keuangan dari Kementerian Pendidikan, dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam ini, termasuk Bupati, Wali Kota. Ya. Nah, di sana coba nih saya lihat ya, di peraturannya nomor berapa nih, bisa dilihat nih. Coba. Jadi ini ada peraturan terbaru berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat bisa membantu melalui apa? Melalui komite sekolah ya. Tapi itu saja harus melalui rapat. Nah, keuangan sekolah ini harus transparan memang, karena bagaimanapun juga itu adalah amanah, ya harus transparan itu saja. Dan ada mekanismenya untuk pengelolaan ini, mulai dari perencanaan ya. Bahkan sekarang sudah menggunakan IT untuk perencanaan itu ya. Jadi ada aplikasinya untuk mengusulkan, termasuk terutama untuk dana-dana yang disampaikan atau dibantu oleh pemerintah ya, seperti bantuan operasional sekolah untuk SMA, SMP, SD, MI ya kalau Kementerian Agama, kemudian MTS dan MA atau SMK, ya. SMK untuk Kemendikbud, Madrasah Aliyah Kejuruan untuk Kemenan. Itu ada mekanismenya ya untuk pengelolaan keuangan itu yang disalurkan oleh pemerintah. Oleh itulah maka ini harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh dalam mengelolanya itu. Artinya segala sesuatu aturan diikuti. Ada aplikasi khusus untuk pengelolaan keuangan untuk BOS misalkan ya. Ada timeline-nya, ada siklusnya, mulai dari perencanaan, pengusulan tadi ya, pasal, kemudian validasi dan verifikasi dan validasi, kemudian di-approving, kemudian dicairkan, dikelola. Pengelolaan itu pembelanjaan sesuai dengan rencana. Jadi tadi yang harus dan sebagainya. Kalau memang belanjanya sesuai dengan rencana, maka ada yang disebut dengan rencana anggaran belanja sekolah RAPBS yang selalu dibuat oleh sekolah setiap tahun ya, dan diperbaharui karena memang kebutuhannya
berbeda-beda. Tetapi ketika ini, bentar ya, yang masuk nih. Bapak, mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Itu sekali lagi saya cari di mana nih. PKP ya. Oke. Nah, jadi siklus keuangan ini sudah diatur sedemikian rupa ya. Siklus keuangan ini sudah diatur sedemikian rupa. Nah, contoh ini ada Pergub ya. Ada Pergub nih. Yang berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat bisa mengakses keuangan sekolah, artinya membantu ya, melalui tadi memungsikan stakeholder, yaitu diantaranya komite sekolah. Tentu harus ada rapat itu menampung aspirasi ya, orang tua misalkan gini, untuk eksekutif orang tua pingin ini, ini biayanya, ini kekurangan masjid gimana, nah dirapatkan itu semua. Nah, kalau ini sepakat dan sebagainya, ya baru tentu saja tidak memaksa ya, beda. Pungutan, iuran dan sumbangan beda ya. Yang tidak boleh itu pungutan. Makanya disebut pungutan liar, tidak boleh pungutan itu ya. Gitu. Itu mungkin sementara tambahan dari saya. Nanti kita bahas lebih mendalam ya. Saya minta Anda mencari beberapa ini, di samping menjawab pertanyaan, beberapa regulasi berkaitan dengan keuangan ya. Di sini ada Pergub nomor 97 nih. Sayang saya gunakan HP jadi tidak bisa di-share ya. Ada Pergub nomor 97, catat coba. Pergub nomor 97 tahun 2022. Pelajari itu. Kemudian bagaimana aturan pengelolaan BOS ya, nah, diperdalam ya, begitu. Dan yang berikutnya saya ingin menyampaikan, Anda harus googling berkaitan dengan jurnal ya, jurnal. Cari googling jurnal pendidikan. Nanti saya sampaikan secara tertulis. Tapi kita komunikasikan aja dulu. Kemudian download itunya karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan. Baru kita bicarakan bersama, kita resensi ya. Kita urai bersama-sama gimana. Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan sekolah. Itu saja ya. Mohon maaf nih, saya masih harus ada acara ya. Silakan kelompok 7 ditutup saja. Nafisah ya. Jangan lupa tugas-tugasnya ya. Iya Bapak. Halo, sebelumnya. dia Pak? Iya Pak. Ada Pak. Terdengar suaranya Pak? Kurang ya. keras enggak kedengaran? Iya Pak. Sebelumnya sudah ada Coba, suaranya ya. Pak. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas tambahannya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 7 ya, Roni dengan siapa tadi yang menutup. Insya Allah minggu depan kita perdalam lagi. Jangan lupa tugas-tugasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.